Ternyata terungkap dari tayangan Rakyat Bersuara, ada lebih dari 5 kasus hukum atau kasus korupsi dari skandal pejabat yang akan dibongkar oleh Hasto Kristianto. Dan data-data disimpan di 3 orang, yakni Hasto Kristianto, Poni Bakri, dan juga Andi Wijayanto. Itu kemudian yang terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara sama anggota PDI Perjuangan Guntur Romli. Kini pertanyaannya tinggal 2. Pertama, apa kasusnya? Lebih dari 5 kasus korupsi. Kemudian yang kedua, kapan akan dibongkar? Jadi bukan terkait dengan kasus pribadi, aib pribadi, dan lain sebagainya, bukan. Tapi kasus hukum dan korupsi. Dan disebutkan juga, bahkan menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah itu? Oke. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Oke, silahkan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Oke, berarti Ibu Koni lihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkannya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya tanya sekarang, tanya Pak Abraham lah. Oke. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya, siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Yeah. Dia tuh kadal Pak. Ya dia mau lawan tuh T-Rex. Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Yeah. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Yeah. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah Pak, salah because you don't know her. Okay. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa, bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Oke. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama Ibu udah dari kemarin-kemarin kali dia ngomongin. Tanya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni. Ibu Koni, buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C. Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Oke. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Oke. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, nggak tahu diludahi kalau boleh saya. Ya teman-teman, memang masih menjadi rahasia besar tentang dokumen Hasto ini, dimana masih belum ada kesempatan yang tepat ya Hasto membuka dokumen tersebut. Dan bisa saja ketika nantinya sudah dilakukan penahanan terhadap Hasto, maka kalau sudah dilakukan penahanan maka sudah pasti Hasto dipenjara, maka mungkin di situ waktunya akan dibongkar oleh Hasto. Ya, kenapa teman-teman? Walaupun Hasto sudah dijadikan sebagai tersangka, tetapi sampai sekarang Hasto masih berkeliaran kemana-mana. Dan terlihat di HUT PDI Perjuangan ya Hasto hadir. Dan itu artinya bahwa belum berani KPK menahan Hasto. Apakah gara-gara dokumen Hasto itu atau bagaimana? Nah teman-teman ya, tentu kita melihat dan menunggu ya waktu yang tepat, karena ini juga adalah salah satu alat bagi Hasto. Mungkin ya kalau sekarang dibuka Hasto, memang publik mendesak Hasto membuka rahasia tersebut, dokumen tersebut, dan juga KPK meminta Hasto untuk ya melaporkannya. Maka Hasto ya nanti kalau itu sudah dibuka maka tidak ada pegangannya lagi, tidak ada pembelaannya lagi. Jadi ini kesempatan bagi Hasto sebelum dia ditahan, mungkin ya hanya dibocorkan saja bahwa ada yang merupakan rahasia dan ini menyangkut tentang petinggi-petinggi negara, maka ini disimpan di Rusia. Karena Hasto pasti tahu
bahwa apa yang dilakukan KPK nantinya pasti rumahnya akan dilakukan penggeledahan, dan ternyata terbukti teman-teman, ya KPK sudah melakukan pemeriksaan di rumah Hasto, dan ternyata hanya satu buah flash disk dan juga satu buku yang didapat oleh KPK, dan itu artinya bahwa Hasto telah menyelamatkan atau menyimpan dokumen rahasia itu di Rusia lewat Buconi. Nah, ini yang disampaikan Buconi nantinya menunggu instruksi dari Hasto, apakah Hasto akan membuka dokumen tersebut atau bagaimana. Nah, kita lihat bagaimana siapa yang lebih kuat di sini nantinya teman-teman. Apakah nantinya dari Pak Jokowi yang kuat atau Hasto ini. Oke, lagi KPK minta Hasto laporkan dokumen skandal pejabat negara kalau untuk men-challenge Bawa. Nah, memang teman-teman walaupun KPK meminta Hasto melaporkan dokumen ini, mungkin Hasto juga punya strategi tersendiri, karena tentu mungkin Hasto meragukan bahwa bisa saja KPK tidak memeriksa hal ini nantinya kalau sudah dilaporkan, dan dia tetap dijadikan sebagai atau ditahan, dijadikan sebagai tersangka. Tetapi ini adalah strategi dari Hasto, bagaimana supaya dia juga punya alat dan juga pegangan atau pembelaan. Bisa saja dengan dokumen Hasto ini maka Hasto seterusnya tidak ditahan walaupun sudah dijadikan sebagai tersangka. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali meminta Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP, yaitu Hasto Kristianto, melaporkan dokumen-dokumen yang memuat skandal pejabat negara ke lembaga anti rasuah. Nah, dokumen-dokumen Hasto ini teman-teman sesuai dengan pengakuan dari Buconi bahwa ini memuat skandal pejabat negara. Makanya tidak sembarangan juga dibuka. Kalau mungkin terdesak baru mungkin Hasto membuka hal ini. Dan memang kita percaya teman-teman, Hasto memiliki rahasia-rahasia itu karena Hasto ini adalah sekjen dari PDI Perjuangan. Dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan adalah partai penguasa di 10 tahun terakhir, yaitu di pemerintahan Jokowi. Dan tentu karena dia sekjen, maka semua dokumen-dokumen tersebut maka tentu diketahui Hasto atau ada di tangan Hasto. Makanya dia juga tidak segan-segan memberikan satu ancaman bahwa ini akan nanti dibuka, dan ini menjadi sesuai dengan kata Buconi bahwa ini menjadi bom waktu. Nah, bom waktu itu bukan hanya 1-2 yang kena, bisa saja seluruhnya. Makanya ini menjadi alat bagi Hasto karena PDI Perjuangan mengatakan juga bahwa Hasto dijadikan sebagai tersangka itu adalah suatu politisasi hukum. Itu menurut yang sering disuarakan oleh PDI Perjuangan. Makanya mereka punya alat di sini juga tentang dokumen yang disimpan itu, maka untung saja Hasto cepat di dalam menyimpan itu. Dia menitipkan kepada Buconi bahwa akan nantinya dibuka pada waktunya. Oke, di sini dikatakan Direktur Pendidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan pihaknya akan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani setiap perkara. Nah, karena itu Asep mengimbau Hasto agar membawa dokumen tersebut KPK sebagai bukti terkait kasus korupsi oleh pejabat negara. Nah, kemudian teman-teman, apa yang disampaikan oleh KPK ini kepada Hasto, jadi kalau punya misalkan dokumen untuk men-challenge bahwa tunjukkan pada kita bahwa misalkan dokumen-dokumen tidak benar. Ini buktinya, tegas Asep di Gedung Merah Putih KPK Kamis 9 Januari 2025, dikutip dari kompas.com. Memang teman-teman kita juga tidak tahu apakah misalnya kalau Hasto melaporkan itu, maka apakah
KPK juga memprosesnya ya, atau menyelidikinya atau bagaimana. Karena sudah jelas-jelas bahwa ada pemberitaan di media internasional tentang pemberitaan OCCRP, maka ya walaupun KPK sudah mengetahuinya, maka sampai sekarang KPK tidak berani yang memeriksa Pak Jokowi. Nah, itu artinya bahwa ya mungkin di situ juga ya Hasto ini ya jangan, masih belum waktunya. Ya mungkin nantinya kalau sudah mungkin Hasto sudah ditahan, maka di situ ya mungkin dibuka dokumen rahasia itu. Oke. Asep mengaku tahu dokumen-dokumen itu telah dititipkan ke pengamat militer Koni Bakri lalu dibawa ke Rusia lewat media. Nah, sekali lagi Asep mengatakan lebih baik dokumen itu dibawa ke KPK untuk segera diproses. Saya juga lihat di media dokumen dititipkan kepada seorang profesor kemudian dibawa ke Rusia. Sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini pungkasnya. Sebelumnya juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga telah meminta Hasto untuk melaporkan dokumen skandal pejabat negara yang dimiliki ke aparat penegak hukum APH. Nah, itu teman-teman tentang ya rahasia Hasto ini, dan tentu kita menunggu waktunya ya, karena ya kalau juga sekarang dibuka Hasto mungkin ya masih belum tepat waktunya. Makanya tentu ya punya waktu tertentu akan dibuka hal ini, namanya saja politik ya, tidak sembarangan, punya waktu yang tepat ya, tidak gerasa gerusu. Nah, itu teman-teman ya, berikan komentar Anda mengenai dokumen Hasto ini. Sampai jumpa di video berikutnya.